Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Atas perkenan yang diizinkan Allah, kali ini kita bisa berjumpa lagi. Pada video ini saya akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah, fenomenal, pemuda yang gagah, yang ganteng, yang kaya pada mulanya dan berakhir tragis menjadi pemuda yang miskin namun penuh dengan kepahlawanan. Siapakah dia? Dia adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah anak orang kaya di kota Mekah. Orang tuanya sangat berpengaruh, ya, menjadi salah satu tokoh penting di kota Mekah saat itu. Dapatkan fasilitas dari orang tuanya, ya, bergelimang dengan kekayaan, pakaiannya selalu bagus, harum semerbak, dan senantiasa menjadi kuncingan para gadis-gadis kota Mekah. Karena selain tampan, dia juga cerdas. Tutur katanya menarik, jadi senantiasa kemana-mana jadi buah bibir kalangan kaum muda di kota Mekah saat itu. Sebagai anak orang kaya dan anak seorang tokoh di kota Mekah, dia mendapatkan banyak kesempatan mendengar berita-berita yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh penting kota Mekah saat itu tentang seorang yang mengaku menjadi nabi yang tadinya al-amin. Didengarnya berita-berita itu dan penasaran dia, seperti apa itu. Ketertarikannya tidak bisa ditutup-tutupi. Dan suatu ketika dia menyelinap dari rumahnya mengikuti kemana para sahabat berkumpul untuk mendapatkan tausiah atau ceramah-ceramah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepulangnya dari Darul Arqam di Bukit Safa, tidak bisa menahan kegembiraannya mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah dan ingin serta-merta menyampaikan kebenaran itu kepada keluarganya. Dan tidak ada yang dikhawatiri olehnya selain dari sikap keras dari ibunya yang anti kepada Rasulullah, sehingga dia menyembunyikan keislamannya di hadapan orang tuanya, di hadapan ibunya. Namun tidak ada yang tertutup di kota Mekah, sehingga akhirnya lama-lama Mus'ab bin Umair ketahuan bahwa dia sudah mengikuti ajaran yang baru yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya dipanggillah Mus'ab bin Umair di hadapan ibunya. Ditanya, apa betul kamu sudah mengikuti ajaran yang baru yang dibawa oleh Muhammad? Jawab Mus'ab bin Umair, benar. Dan kata orang tuanya, kalau begitu, mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Terputus, diusir dari rumahnya. Seperti itu. Sejak saat itu, Mus'ab bin Umair menjadi miskin. Yang tadinya kaya raya, yang tadinya banyak fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, saat itu menjadi terputus. Pakaiannya hanya satu menempel di badannya. Namun itu semua tidak menyebabkan dia sedih, namun dia justru bergembira dan mengikuti sahabat-sahabat yang Rasulullah tugaskan untuk hijrah ke kota Habasyah. Dia sempat ikut hijrah ke kota Habasyah. Mus'ab bin Umair kembali lagi dari Habasyah ke kota Mekah. Dan ketika musim haji pada perjanjian Aqabah 1, di mana para kabilah-kabilah dari Yasrib datang dan berbaiat kepada Rasulullah pada baiat Aqabah 1, di sana jumlahnya kurang lebih ada 12 orang. Lalu Rasulullah memanggil para sahabatnya. Aku akan menegaskan seseorang yang terpercaya untuk mengajarkan seluk-beluk agama ini kepada orang-orang di Yasrib. Dan tentunya tugas ini bukan tugas yang ringan. Karena masa depan agama ini berada di pundaknya. Ini pun tidak mudah. Dia mendapatkan tantangan dari orang-orang di Yasrib. Salah satunya adalah dari Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr adalah salah seorang tokoh pemimpin di kota Yasrib. Dia emosi, dia tidak terima lihat ada orang asing datang ke kota Yasrib, kemudian mengumpulkan orang-orang lemah, ya, rakyatnya, ya, untuk diberikan ajaran-ajaran yang baru. Mendatangi Mus'ab bin Umair yang sedang memberikan ceramah kepada
kaum muslimin yang ada di Yathrib atau Madinah. Usaid berkata, "Wahai orang asing, mau apa kamu datang ke sini? Mau membodohi orang-orang kami ya? Dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang baru itu. Aku minta kamu hentikan itu dan silakan pergi dari kota kami." Begitu ancaman dari Usaid bin Hudayr. Namun dengan sikap yang tenang, Usaid menjawab dengan lembut. Seraya berkata, "Kenapa Anda tidak duduk dulu, saudara? Seandainya apa yang saya katakan ini tidak engkau sukai, maka saya berjanji akan berhenti. Dan saya akan meninggalkan tempat ini. Namun, seandainya engkau tertarik ya, dengan apa yang saya sampaikan ini, engkau bisa mengambilnya." Usaid pun akhirnya berkata, "Bagus sekali apa yang kamu sampaikan. Bagaimana caranya agar kalau misalkan orang tertarik dengan agama mau itu?" Dan kata-kata itu disambut takbir dan tahlil oleh kaum muslimin yang ada di majelis saat itu. Karena Usaid bin Hudayr adalah pemimpin di kota Yathrib. Ya. Kemudian kata Musa bin Umair, "Kamu tinggal mandi, bersihkan badan, ya. Mandi dan kembali lagi ke sini dan bersaksi bahwa tidak ada ya yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Setelah satu tokoh Usaid bin Hudayr masuk Islam, disusul kemudian oleh ya, dan Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az. Dua tokoh penting ini pula merupakan sosok-sosok pemimpin di kota Yathrib dari kaum Aus dan Khazraj. Jadi dengan demikian semakin kuatlah kedudukan kaum muslimin di kota Yathrib dengan masuknya tokoh-tokoh penting di kota Yathrib. Dan terbukti bahwa pilihan Rasulullah tidak salah dengan menunjuk Musa bin Umair untuk menjadi duta yang pertama di kota Yathrib, dan dengannya melalui wasilahnya banyak orang-orang tertarik kepada Islam. Kalian pernah mendengarkan sebuah ayat di surat Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Ayat ini kalau kita ingat-ingat lagi berkaitan dengan kisah yang sedang saya ceritakan ini dengan Musa bin Umair dalam sebuah perang Uhud, di mana pada putaran pertama perang Uhud kaum muslimin sebetulnya sudah menang ya. Putaran pertama itu kaum musyrikin kafir Quraisy sudah terpukul mundur ya, dan kaum muslimin memenangkan pertempuran pada putaran pertama, di mana kaum kafirin musyrik Quraisy terpukul mundur dan meninggalkan barang-barang yang dibawanya, sehingga ini menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Para pasukan pemanah yang berada di Bukit Uhud itu melanggar keputusan bersama, di mana Rasulullah berpesan kepada mereka, apapun yang terjadi kamu harus nantiasa standby di Bukit Uhud itu, jangan kemana-mana. Namun ternyata terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka yang berada di Bukit Uhud itu. Sebagian berpendapat bahwa ini kan pertempuran sudah dimenangkan, sudah selesai, itu harta ghanimah ada di bawah, sehingga gak apa-apa kita ke bawah mengambil ghanimah itu. Sementara yang lain menganggap bahwa ini belum, pokoknya ingat pesan Rasulullah, apapun yang terjadi kita harus standby di bukit ini. Namun ternyata mayoritas pasukan pemanah ya, lalai dengan keputusan itu. Mereka turun ke bawah, dan dalam kondisi itu akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika itu masih kafir ya, menyerang dari belakang ya, memutar dari Bukit Uhud dan akhirnya menyerang kaum muslimin. Yang tadinya kaum muslimin menang akhirnya menjadi kalah ya. Walaupun secara statistik mungkin tidak bisa disebut kalah ya, karena apa? Karena jumlah yang meninggal juga, yang syahid itu tidak sebanyak ketika kaum kafirin banyak yang tertawan dan mati di perang Badar ya. Kaum muslimin sedikit sebetulnya yang meninggal ketika perang Uhud. Namun secara
teori perang ya, itu memang kaum muslimin dinyatakan kalah. Karena apa? Karena Rasulullah ketika itu diserang dari belakang, karena tidak ada yang dituju oleh kaum musyrikin ketika itu, tidak lain adalah menuju membunuh Rasulullah SAW. Jadi pasukan Khalid bin Walid dari belakang menyerbu kaum muslimin yang sedang menyerang kaum kafirin di sana ya, ke depan. Ini dari belakang diserang seolah sama Khalid bin Walid, sehingga kacaulah suasana saat itu. Dalam kondisi genting seperti itu, tidak ada yang dipikiran Mus'ab bin Umair yang ketika itu ditugaskan oleh Rasulullah sebagai pemegang bendera panji Rasul. Melihat bahwa wah, ini bahaya sekali ini, mereka akan menuju Rasulullah dan membunuh Rasulullah. Nah, untuk mengalihkan perhatian orang-orang kafir Quraisy, saat itu Mus'ab bin Umair langsung mengacung-acungkan benderanya sambil mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terus diulang-ulang seperti itu sambil mengacung-acungkan bendera Rasulullah, panji Rasul diacung-acungkan. Supaya apa? Supaya ini menjadi mengalihkan perhatian kaum kafirin ya, musyrik Quraisy, supaya melihat dirinya saja mengacung-acungkan. Jadi mereka kaum kafirin tidak sempat menyerbu Rasulullah. Dihalang-halanginya dengan terus Mus'ab bin Umair itu mengacung-acungkan bendera. Namun apa yang terjadi? Ketika Mus'ab bin Umair sedang mengacung-acungkan seperti itu bendera Rasulullah, datanglah seorang pasukan ya, dari pasukan kaum kafirin, menebas tangannya sehingga terputus. Lalu Mus'ab bin Umair berusaha meraih bendera dari tangannya yang putus itu dengan tangan yang satunya lagi dipegang sambil terus berteriak, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terus saja begitu. Kemudian datang lagi seseorang pasukan dari pasukan kaum kafirin dan menebas lagi ke satu tangan yang satunya lagi. Terputus pula tangan yang satunya lagi. Dalam kondisi seperti itu, Mus'ab bin Umair tetap berpikiran bahwa Rasulullah harus diselamatkan, sehingga dia terus menerus mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, sambil memegang bendera dengan kedua pangkal tangannya yang sudah terputus ditaruh di dalam dada seperti ini. Dan datanglah seorang lagi dan akhirnya menombak Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair pun terjatuh syahid sebagai syuhada medan Uhud. Mus'ab bin Umair terjatuh ya, dengan kepala menelungkup ke bawah. Mungkin Mus'ab bin Umair itu khawatir bagaimana seandainya dia mati, tidak ada lagi orang yang bisa menghalangi kaum kafirin untuk menjangkau Rasulullah, sehingga dia khawatir dengan nafsi Rasulullah. Karena khawatir itulah mungkin Mus'ab bin Umair terjatuhnya pun dengan kepala, dengan muka menelungkup ke pasir. Tangan yang sudah terputus ya, dengan baju yang compang-camping, rambut yang acak-acakan ya, dengan bercucuran darah ya. Rasulullah sedih sekali melihat itu. Ketika hendak dimakamkan, ditutupkan untuk ditutupnya tubuhnya dengan kain burda. Yang mana kain burda itu apabila ditarik ke atas kakinya kelihatan, dan apabila ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, saking tidak ada lagi bahan. Dan akhirnya Mus'ab bin Umair itu kata Rasulullah, coba tutupkan saja wajahnya dan bagian bawahnya yang kakinya ditutup dengan rumput ilkir, saking tidak ada lagi bahan untuk menutup jasad Mus'ab bin Umair. Sambil meneteskan air mata, Rasulullah mengatakan, dulu tidak pernah saya melihat pemuda yang sangat beruntung seperti dia, dimanjakan oleh orang tuanya, bajunya paling bagus, harum, semerbak kesana kemari,
senantiasa menjadi buah bibir para gadis, menjadi pemuda idaman karena selain ganteng, kaya, bajunya selalu bagus dan cerdas lagi. Namun kata Rasulullah, semua itu ditinggalkan karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-23, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi." Dan di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan-pahlawan yang telah menepati janjinya dengan Allah. Demikian video kita kali ini tentang sahabat Mus'ab bin Umair, dan sampai ketemu lagi dengan kisah-kisah lainnya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.